kita lanjut kepada Profesor Surya Rosa. Beliau ini adalah tokoh kita yang mewakili wajah Indonesia di UNESCO. UNESCO ini adalah organisasi PBB yang khusus mengurus pendidikan, kebudayaan, teknologi, banyak ya yang diurus oleh UNESCO ini. Nah, beliau ini adalah duta besar Indonesia untuk UNESCO. Pada beliau kita persilakan. Silakan Pak Surya Rosa. Terima kasih Prof. Fasli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Fasli, Pak Burma, kemudian ada beberapa rekan yang saya kenal di sini, Nieli, lalu ada Bu Gemala Ranti sendiri, Pak Eri dari Belanda, Pak Sony, Bu Sony Destiana yang pernah kerjasama dengan kita, dan teman-teman lainnya. Sebetulnya saya agak grogi nih, Prof, karena saya sebetulnya kan bukan seniman, bukan santai aja Prof, santai. Kita yang grogi berhadapan dengan duta besar ini. dan juga bukan penggiat seni. Cuma satu hal mungkin yang menjadi prinsip saya sejak lama itu adalah bahwa budaya dan seni sebetulnya adalah penggerak semua tatanan kehidupan kita. Jadi mungkin kita semua sudah tahu bahwa kita ini sebagai manusia itu cenderung berbuat yang benar, kemudian cenderung berbuat baik, dan satu lagi cenderung kepada menikmati hal-hal yang indah. Nah, mungkin kita semua sudah tahu bahwa tanpa kebudayaan maka nanti logika atau ilmu pengetahuan, moral dan sebagainya itu akan menjadi Halo, bisa dengar? Halo. Jadi tanpa kebudayaan, saya percaya. Oh, maaf. Jadi tanpa kebudayaan, saya percaya, Prof, bahwa kita ini tidak bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, jadi kalau judul dari webinar kita ini adalah tantangan yang akan kita hadapi dalam menghadapi revolusi industri kelima, itu menjadi relevan. Jadi kalau kita semua mengikuti bahwa revolusi industri kelima ini itu sebetulnya menjadi suatu hal yang membuat manusia sebagai center untuk perkembangan society atau masyarakat. Jadi artinya dalam hal ini sains dan teknologi bukan lagi jadi budak kita, tapi sebaliknya. Jadi kita yang menjadi center untuk perkembangan sains teknologi. Jadi artinya kebudayaan itulah bagian dari kehidupan kita sendiri. Itu yang mungkin yang menjadi dasar, paling tidak dasar filosofi saya, Prof, dan teman-teman yang lain. Nah, ini apa yang menjadi filosofi saya ini, itu saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi cerita sedikit, curhat sedikit tentang pengalaman saya. Jadi sebagai pendidik dulu, tahun 2010, saya pernah mengajukan namanya STEMA. Jadi Science, Technology, Engineering, Matematik, dan Art. Jadi kita tidak bisa hanya dengan STEM saja. Gitu. Itu tahun 2010. Tadinya tahun 2011 itu mengajukan ke Prof. Fasli itu sebagai bekal nasional, itu sudah telat. Gitu. Dan akhirnya itu diambil alih oleh teman-teman dari UI, kalau nggak salah tanpa Art. Gitu. Jadi di ITS pada saat itu, kita coba masukkan Art ini sebagai bagian dari kurikulum. Supaya manusia atau mahasiswa yang mempelajari sains dan teknologi itu ada rasa humanisnya. Dengan rasa humanis itulah bisa digerakkan mahasiswa ini sebagai ujung tombak untuk membentuk society yang berbudaya dan berkarakter. Nah, itu kan yang dikehendaki oleh kita semua gitu. Nah, itu tahun 2010. Nah, kemudian setelah saya jadi adikbud Pak Fasli dan teman-teman, ini misi saya itu adalah membawa budaya atau ke masyarakat Perancis gitu sebagai alat untuk membina hubungan lebih baik gitu. Nah, misi ini kalau dalam perspektif diplomasi ini kita sebut sebagai soft diplomasi, tetapi menjadi diplomasi yang sangat penting. Karena kalau kita pakai diplomasi ekonomi dan politik, ternyata hubungan bilateral kita itu tidak semaju kalau kita menggunakan diplomasi budaya. Jadi budaya sangat penting, jadi bukan hanya sebagai pembangunan masyarakat kita lokal, tetapi juga pembangunan masyarakat internasional gitu.
Nah, dalam kerangka ini saya pernah mengundang Nieli ke Paris gitu ya, mengundang juga tim ISI waktu itu, ISI Padang Panjang ke Paris, dan gongnya itu adalah mengundang tim dari Sofiani dan Minangkabau Cultural Heritage di bawah koordinasi dari Bu Sony. Nah, berikutnya sebagai Dubes di UNESCO, nah ini perannya lebih terasa lagi, Prof. Jadi artinya ternyata UNESCO itu menjadikan budaya sebagai penggerak untuk membangun perdamaian. Jadi budaya adalah roh untuk membangun sains, komunikasi, kemudian satu lagi adalah untuk edukasinya sendiri, untuk menciptakan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di dunia gitu. Jadi budaya jadi sentral. Jadi kalau misalnya kita hanya mengatakan tadi bahwa budaya dan seni itu hanya sebagai pertunjukan, ini jauh lebih lebih efektif lagi mestinya. Itu adalah untuk membuat suatu nilai-nilai yang bisa dikaitkan dengan pendidikan, sains, dan komunikasi, teknologi juga gitu ya, agar nanti kita bisa bergerak mencapai masyarakat dunia yang damai dan sustainable gitu. Nah, dalam kerangka ini misi kami di UNESCO, Prof dan teman-teman yang lain adalah bagaimana kita mengangkat nilai-nilai budaya Indonesia ini ke dunia internasional. Karena keragaman budaya adalah suatu anugerah untuk dunia mestinya. Nah, kita di Minang itu punya nilai-nilai budaya yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain, seperti misalnya budaya-budaya seperti gotong royong, gitu ya. Kemudian respect satu sama lain, kemudian adat bersandi-sara, syarat bersandi agama dan sebagainya itu mereka nggak punya. Gitu. Dan kemudian kita juga punya sejarah atau filosofi demokrasi ya, yang tidak dipunyai oleh budaya-budaya lain yang latar belakangnya adalah feodal. Gitu. Nah, hal ini kami coba angkat di UNESCO dengan cara menampilkan kesenian Minang itu tahun 2019 kita bawa tim dari Saulunto, kita bawa tim dari Bukit Tinggi juga ke UNESCO dan mereka tampil dan alhamdulillah mendapat aplaus dan sambutan yang baik dari penonton, para duta besar di UNESCO. Dan mungkin karena itulah pencaksilat yang akhirnya lolos gitu. Ya, jadi diterima sebagai Intangible Cultural Heritage. Nah, tahun ini sebetulnya Prof, kami sebetulnya sudah merencanakan membawa Minang lagi gitu. Karena kita akan menginskripsi pantun dan gamelan. Nah, ini sudah berbicara dengan beberapa orang teman di Sumatera Barat gitu ya. Ada nggak yang siap? Ya, banyak yang siap gitu ya, karena banyak yang bagus. Apalagi Pak Gubernur kan suka pantun tuh. Nah, jadi mungkin itu bisa dibawa ke bawa ke UNESCO gitu. Dan UNESCO kita sudah memecahkan rekor pantun beliau ya. Betul, 20.000. Sudah memecahkan rekor muri dan mudah-mudahan rekor dunia nanti gubernur paling banyak berpantun ya. Iya. Dan itu di UNESCO menjadi suatu yang jadi suatu yang unik gitu ya, bagaimana kita cara menyampaikan pendapat, cara menyampaikan pandangan dengan tidak menyentuh langsung topik ini tidak direct gitu, jadi tidak to the point. Nah, itu adalah suatu bekal diplomasi yang sampai sekarang ini itu malah dipelajari UNESCO. Jadi kalau pantun ini sebetulnya sangat potensial untuk dijadikan heritage gitu. Nah, kemudian gamelan ini kita baru usulkan 2021, tapi akan kita promosikan 2020 nih. Sayangnya ada COVID, Prof. Nah, begitu ada COVID, buyar semuanya. Jadi entah bagaimana caranya, mungkin nanti kita akan bikinkan film-film pendek saja. Film-film pendek, kita lagi rencanakan gitu, jadi mungkin melibatkan teman-teman juga di Indonesia. Dan itu akan kita expose ke para dubes atau masyarakat di UNESCO. Nah, kemudian yang terakhir, ya Prof, ini UNESCO sendiri sebetulnya, ini terkait dengan seniman sebetulnya, itu kan sebetulnya sudah punya beberapa konvensi dan rekomendasi gitu ya, yang sebetulnya harus diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama itu tentunya status artis. Mungkin Prof sudah pernah dengar itu bahwa status artis ini harus jelas gitu ya. Jadi jangan sampai dia keleleran lah istilah Jawanya gitu ya. Dan
karena mereka sebetulnya ujung tombak untuk pembangunan manusia, karakter manusia gitu. Seutuhnya. Ini kalau kita bisa menyadari. Tapi saya kira nanti sekarang ini Dirjen Kebudayaan sudah mengarah ke sana, tapi mungkin belum diadopsi. Kemudian ada perlindungan ekspresi dan keragaman artis, perlindungan untuk keragaman ekspresi budaya, termasuk untuk seniman. Kita mengadopsi meratifikasi Konvensi 2005. Nah ini saya kira juga sebagai acuan acuan peraturan perundangan atau acuan rekomendasi yang bisa kita buatkan untuk pengembangan peraturan perundangan kebudayaan di Indonesia. Saya kira ini sudah Pak Hilmar ini sudah melangkah ke arah sini, tapi mungkin belum disosialisasikan. Nah, yang tidak kalah pentingnya ekonomi kreatif, Prof. Nah, ini kita sudah buat resolusi di Indonesia ini di PBB bahwa ekonomi kreatif kita itu ditunjang oleh kebudayaan kita. Tentunya termasuk budaya Minang gitu. Nah, itu kita inisiatornya, kalau kita tidak kembangkan, waduh, sayang sekali gitu. Nah, saya di sini di UNESCO kita siap. Kemarin saya udah pidato tuh di UNESCO tentang itu. Dan mau bawa nama Minang juga gitu. Nah, karena orang sini suka Minang dibandingkan Jawa, suka Minang dia, Prof. Suka Minang dia gitu. Ya, karena lebih dinamis gitu. Nah, yang terakhir tentunya ini menjawab tadi pertanyaan Pak Burma, tantangan ke depan itu seperti apa tentunya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menjawab tantangan tersebut? Nah, ini hanya satu, Prof, kalau menurut saya itu adalah bagaimana kita mensinergikan dan mengkoordinasikan semua aktor kebudayaan, mulai dari pemerintah, masyarakat, komunitas seni, penggiat seni, ya, untuk bersama-sama merumuskan sesuatu gerakan kebudayaan berbasis kepada peraturan-peraturan pemerintah dan rekomendasi dari terutama dari UNESCO yang saya tahu. Nah, kita siap mendukung sini. Nah, harapan kami dari sini, Prof, mudah-mudahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar terpilih nanti itu menjadikan budaya sebagai ujung tombak membangun masyarakat Sumbar. Hanya itu, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes. Profesor Surya Rosa ini memang luar biasa dedikasinya terhadap Minang. Saya tahu benar sejak beliau di Paris ya, itu berminang Ria. Nanti kita dengar dari Unieli dan dari Ibu Ranti juga ya, bagaimana dukungan beliau. Kami doakan tetap sehat dan makin menanjak karirnya di sana, Prof. Mudah-mudahan tetaplah melalang buana di berbagai lembaga PBB nanti, insya Allah ya.